Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah majelis ngopi, bapak-bapak dan rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali hadir di majelis ngopi, ngobrol fikih dalam rangka menaikkan salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia untuk selalu thalabul ilmi, juga dalam rangka menggali ilmu-ilmu Allah, dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Masjid Ta'lim, kualitas ibadah kita makin meningkat serta ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para umat pengikutnya. Semoga Allah jadikan kita sekalian sebagai umat yang istiqomah mengikuti ajaran syariatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari seperti biasa setiap malam Kamis kita isi kajian kita dengan mengkaji kitab Safinatun Najah, membahas tentang ilmu-ilmu fikih agar senantiasa kualitas ibadah kita makin baik. Yang sudah baik makin baik, yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Dan untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kajian yang kita kaji pada malam hari ini, serta mendapatkan keberkahan dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Tidak lupa juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh almarhumah, orang tua kita sekalian, guru-guru kita yang telah berjasa atas kehidupan kita sekalian, juga wabil khusus pada baginda Rasulullah SAW dan juga pada mu'alif kitab Safinatun Najah ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian di halaman 10. Ya, pada malam Kamis yang lalu telah kita bahas bersama, telah kita kaji bersama tentang sunah-sunah, tempat-tempat yang disunahkan mengangkat tangan. Ya, faslun yusannu raf'ul yadaini, disunahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Waktu malam Kamis yang lalu nih.
diulas dulu. Yang pertama inda takbiratul ihrami, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama. Dinamakan takbiratul ihram karena takbir ini mengharamkan sesuatu yang tadinya halal di luar sholat menjadi haram di dalam sholat. Makanya takbiratul ihram. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar, ihram artinya haram. Sebelum Allahu Akbar takbiratul ihram kita boleh ngobrol, boleh tengok-tengok, boleh makan minum. Begitu udah sholat terus Allahu Akbar, maka yang tadinya boleh ngobrol sudah nggak boleh lagi. Yang tadinya boleh bergerak-gerak banyak, boleh tengok-tengok, begitu udah Allahu Akbar maka jadi haram. Namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal di luar sholat menjadi haram dilakukan dalam sholat. Jadi ngangkat tangan yang pertama sunnahnya ketika takbiratul ihram atau habis usolli pada maghribi Allahu Akbar. Tuh, ngangkat tangan itu sunnah. Jadi nggak wajib ngangkatnya tuh sunnah. Ya. Yang wajib hanya mengucapkan Allahu Akbarnya saja. Ngangkatnya sunnah, sedekapnya sunnah, gitu. Maka mengucapkan Allahu Akbar usahakan telinga sendiri terdengar. Karena Allahu Akbar itu atau takbiratul ihram itu merupakan rukun qauli, rukun ucapan. Menurut mazhab Imam Syafi'i kalau Allahu Akbar nggak kedengeran itu nggak sah. Jadi Allahu Akbar yang pertama itu wajib terdengar. Allahu Akbar yang kedua, ketiga, ke-10 dan selanjutnya nggak wajib. Boleh baca, boleh enggak. Boleh terdengar, boleh enggak. Tuh, makanya ini pentingnya orang ngaji begini. Ya, jadi yang pertama disunahkan ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku'i, yang kedua disunahkan lagi ngangkat tangan ketika mau ruku. Allahu Akbar, mau ruku tuh. Itu sunah ngangkat tangan. Wa indal i'tidali, yang ketiga sunah ngangkat tangan lagi ketika bangun dari ruku atau disebutnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Wa indal qiyami min tasyahhudil awali, yang terakhir yang keempat sunah ngangkat tangan lagi itu ketika bangun dari tahiyat awal, tahiyat yang pertama. Nah, selain itu enggak sunah. Misalkan bangun dari rakaat pertama nih, itu enggak usah ngangkat tangan. Allahu Akbar begitu aja, jangan angkat tangan. Bangun dari rakaat ketiga, jangan ngangkat tangan juga. Enggak ada pahala karena bukan sunnah. Jadi walaupun sunnah juga tetap ada aturan-aturannya. Ngangkat tangan paling tinggi ya setelinga. Telapak tangannya ngadep kiblat. Paling pendek sudah ada gitu. Kadang ada ngangkat tangan segini, ya nggak berpahala, nggak sunnah itu. Karena aturannya setelinga. Menurut pendapat Imam Syafi'i ini ya. Karena kitab yang kita kaji ini adalah mazhab atau pendapat dari Imam Syafi'i. Itu ulasan malam Kamis yang lalu. Barangkali ada yang lupa ataupun barangkali ada yang belum ikut pada malam Kamis yang lalu. Nah, untuk yang berikutnya akan kita kaji tentang pasal yang berikutnya, bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumid darin amin. Faslun. Bab, faslun artinya bab. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syaratnya sujud itu ada 7. Sujud kita dianggap sah, dianggap sempurna kalau memenuhi syarat-syarat. Syaratnya sujud itu ada 7. Yang pertama ayyas juda ala sab'ati a'doin. Yang pertama sujud itu harus menggunakan 7 anggota sujud. Apa-apa 7 itu? Jidat kita, telapak tangan, telapak kiri, udah 3 tuh. Dengkul kiri, udah 5. Terus ujung kaki, ujung jari kaki kan, jari kaki kiri udah 7. Jadi harus 7. Jadi nggak boleh kita sujud tangannya ke atas, gitu kan? Gimana coba habis ruku, habis i'tidal, sujud tangannya nggak ke lantai. Susah itu. Langsung klek dengkul langsung jidat, tangannya begitu. Nggak bisa itu, kedungsuk itu. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, sujud itu bagusnya bagaimana? Apakah tangan dulu apa dengkul dulu? Gitu. Itu ada beberapa pendapat yang berbeda itu. Tapi intinya nggak harus dengkul dulu atau tangan dulu, mana aja yang gampang. Kalau untuk orang gendut ya mungkin tangan dulu mungkin ya. Apa dengkul dulu? Kan susah tuh perutnya tuh. Iya. Kan susah kan, ganjel kan. Mungkin tangan dulu kali, tangan berdengkul. Walaupun
pendapatnya lebih kuat itu adalah dengkul dulu. Pendapatnya lebih kuat dengkul dulu. Habis berdiri kan dengkul, dengkul, tangan terus jidat, gitu kan. Tapi gampangnya aja bagaimana. Yang penting 7 anggota sujud itu nempel ke tempat sujud, gitu. Jadi yang pertama, ayyas juda ala sab'ati a'doin. Kadang ada juga orang sujud telapak kaki kirinya diangkat, telapak kakinya diangkat. Jadi jidat, tangan, dengkul, kakinya diangkat, itu enggak abdal juga. Sah apa enggak? Sah sih sah. Cuman aja sempurnanya sujud itu ya 7 anggota sujud itu diletakkan semua. Wa ayyakuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua, syarat sempurnanya sujud itu adalah jidatnya. Jidat apa ya? Dahinya. Bahasa alisnya dahi ya. Jidat kan kasar ya. Dahinya, jidatnya, batuknya. Kalau orang Jawa batuk bukan ngoklok, bukan. Batuk jidat nih. Jabhatuhu maksyufatan. Jidatnya dibuka. Artinya, kalau kita pakai peci jangan diamblesin, jangan begini. Tuh. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Nah, ada pendapat yang lain mengatakan tidak apa-apa jidatnya ketutupan peci juga katanya. Pernah tuh di internet tuh orang-orang mereka lah. Kalau mereka mengatakan nggak apa-apa kalau jidat tutupin juga katanya. Buktinya apa? Tuh buktinya dengkul aja kan ditutupin pakai sarung katanya. Gitu ya. Jadi kalau pada pendapat Imam Syafi'i jidat kita nggak boleh ketutupan peci atau mukena. Orang perempuan sujud makanannya jangan sampai alis. Makanannya diangkat sedikit. Tapi jangan sampai rambutnya kelihatan. Rambut samping orang perempuan ya. Rambut samping, rambut jidat atas. Itu nggak boleh ada rambutnya nongol. Termasuk juga kadang-kadang makana agak tipis rambutnya nusuk keluar makana. Itu batal itu orang perempuan. Maka bagusnya orang perempuan kalau makana pakai kerudungan dulu. Kerudungan dulu baru makana. Biar rambutnya nggak nusuk keluar makena tuh. Kalau nusuk keluar tuh terus gampangnya kita tahu, kita lus kepalanya kok ada rambut yang keluar, nusuk, itu batal, itu aurat. Kalau orang laki kan rambut bukan aurat. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Telapak tangan juga nggak boleh melorot, harus segini tuh, harus setekukan tangan ini. Maka mukenanya harus ada tali ke sini. Itu ada talinya. Kalau melorot begini, itu batal nih, harus segera tutup. Perempuan kan ngangkat begitu kan, melorot tuh. Itu harus segera tutup itu. Makanya orang perempuan bagusnya ngangkat tangan itu di dalam mukena saja. Bagusnya biar nggak ketarik ke bawah. Itu kalau orang kamu saya mukenanya mukena pocong yang lurusan, terus di sini ada talinya biasanya nih. Di pergelangan di jempol sini ada talinya, jadi dia nggak melorot. Ya. Jadi yang kedua, ayat antakuna jabhatuhu maksyufatan. Jabhatu ya, ada nggak ya jabhata? Jabhatu ya, kenapa dibaca tuh? Karena menjadi fa'il. Fa'il dari antakuna. Maksyufatan, kenapa maksyufatan? Bukan maksyufatun. Karena menjadi khobarnya takuna. Itu kalau ngaji ilmu nahwu, setiap khobar yang menjadi khobarnya kana, maka harus fathah, harus nasab ya. Maksyufatan. Kalau maksyufatan salah itu. Wa antakuna jabatuhu maksyufatan. Wattahamulu ya. Wattahamulu birosihi, apa ya? Dan menekankan kepalanya, menekankan jidatnya, maksudnya kalau misalkan nih, nekan itu bagaimana sih? Nekan itu misalkan di tempat sujud kita nih, misalkan sajadahnya tebel, itu paling nggak sajadah itu agak kempes gitu, itu namanya neken. Jadi nggak mesti neken sampai keras, enggak. Misalkan di depan ada kapas, itu udah tertekan gitu loh. Jadi nggak asal nempel dikit doang. Itu. Lah bagaimana kalau ada bisulnya jidatnya? Ya sekedarnya saja. Ada bisulnya jangan paksa, nanti meletus itu. Ya, ada jerawatnya, anak muda ada jerawatnya. Ya sekedar nempel. Ya jangan sampai menyakiti ataupun jangan sampai bisulnya ataupun jerawatnya meletus, jangan. Ya. Watahamul biroksi, hendaklah menekankan kepalanya, yang dimaksud adalah jidatnya.
Ini nomor berapa tuh? Tahammul tuh. Nomor 3. Wasal suka ya. Terus wa adamul huwi, boleh huwi, boleh hawi. Di tengahnya tuh ada wal huwi bidomil ha wa fathha. Boleh didomahkan, boleh difathahkan haknya. Maknahu as-sukutu min a'la ilal asfal. Yaitu turun. Nah, dari berdiri kan turun ke bawah. Dari duduk turun ke bawah, namanya sujud kan begitu. Wa adamul huwi li ghairihi, tidak turun ke bawah dengan niat yang lain. Artinya emang turun ke bawah tuh niatnya buat sujud. Bukan turun ke bawah tuh untuk niat yang lain, misalkan niat melihat kemana gitu, enggak ada tujuan sujud. Jadi syarat yang keempat, sujud dianggap sah kalau turun ke bawahnya itu tujuannya mau sujud gitu loh. Kalau tujuannya bukan mau sujud ya enggak dianggap sujud juga. Itu nomor 4. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharkatihi. Ini yang penting nih. Yang nomor berapa? Nomor 5 kalau nggak salah nih. Wa khamis yang 5. Wa khamis wa alla yasjuda ala syai'in biharkatihi. Yataharraku biharkatihi. Yang kelima adalah tidak boleh sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan badan kita. Contoh biasanya orang-orang yang nggak ngerti, dia pakai sorban panjang. Kalau berdiri kan ikut berdiri, ruku ikut ruku kan, gerak. Nah giliran sujud sorbannya ke depan tempat sujud, terus kita sujud di sorban itu nggak boleh. Kenapa? Sebabnya karena sorban itu dia ikut badan, dia ikut gerak. Lain halnya kalau sorbannya panjang banget, kayak selendangnya sinden. Berdiri dia masih tetap di tempat sujud. Dengan ruku tetap di tempat sujud. Nah itu, iya sinden jabla itu sinden. Sinden ropeng kan panjang tuh, sorbannya. Tuh, itu kalau kita berdiri sorban itu masih ada di situ, kita ruku ya gerak cuman yang di pundak doang, yang di sono yang di tempat sujud dia nggak gerak, maka itu boleh sujud di situ. Tapi kalau sorbannya tuh sorban yang ya kan biasanya sorban kan seperut ya paling kan tingginya, udah ruku kan gerak, berdiri gerak, kalau sujud gerak. Nah kalau sorbannya menutupi tempat sujud, maka kewajiban kita harus menyingkirkan, singkir sorbannya. Tapi kalau sorbannya digeletakin, dia enggak ikut gerak dengan badan, enggak apa-apa. Nah, jadi tidak boleh sujud pada sesuatu yang ikut bergerak dengan badan kita. Termasuk peci, kayak tadi peci itu begitu gitu. Berbeda alis, mau kena ataupun sorban tadi yang panjang, ataupun kadang-kadang sujud di tangan begitu loh. Telapak tangannya untuk jidat itu enggak sah itu. Anak kecil biasanya itu kalau sujud tangannya disujudin, atau mau kenanya kan kadang-kadang mau kena dibegituin, tangannya melebar tapi di tangannya ada yang kenanya tuh, itu nggak boleh tuh, harus disingkirin, digeser biar tidak nutupin jidat ya. Jadi jidat kita harus menempel pada tempat sujud itu. Nah yang keenam, singkat aja lah ya. Kalau singkat tuh nanti pertanyaannya banyak. Nah, kalau ngajinya panjang nanti pertanyaannya, kalau diulas semua nanti kamu nanya kan derajat tinggi gitu ya. Jadi kira-kira turun gitu. Iya, jangan rata, jangan ngedeplek gitu, ngedeplek kepala sama pantat tingginya sama, itu enggak. Adalah pantat lebih tinggi. Nah boleh baca boleh enggak. Yang wajib tuh anggota sujudnya harus nempel itu, nggak boleh terburu-buru. Nah yang kedua, buru-buru karena darah yang mengalir di tubuh kita tuh sujud. Kalau kita sujud, kita disunahkan lama, itu dosa kita turun tuh dari kaki sampai kepala itu turun semua, rontok semua. Maka dianjurkan agak lama biar dosanya rontoknya banyak, yang rontok dengan sebab ruku dan sujud gitu. Nah kemudian rekan sekalian, kadang ada jamaah kita, orang-orang kita habis salam atau habis doa selesai, kadang-kadang sujud tanpa ada takbirnya, tanpa ada salamnya, itu dianggap berdosa. Kenapa? Karena dia sujudnya nggak sujud pada Allah, sujudnya tanpa sebab itu, nggak ada takbirnya. Tapi kalau sujud takbirnya dulu, ada takbir terus ada salamnya,
itu bisa jadi dia sujudnya sujud syuktimatun a'dha'us sujudi sab'atun. Anggotanya sujud itu ada 7. Tadi syarat-syaratnya sujud dijadikan syarat. Sekarang anggotanya mirip kayak tadi. A'dha'us sujudi orang sujud nggak boleh dengkulnya nggak nempel, dengkulnya ngangkat. Nggak boleh, kecuali ada darurat. Misalkan ya kan kayak saudara kita Pak Yasin itu kan doa kafatul majlis, mudah-mudahan sedikit yang kita kaji namun istiqomah, namun kita paham, namun kita mengamalkan, insya Allah itu lebih berguna. Ilmu yang diamalkan itu justru akan banyak manfaat